lagi di Ngobrol Santai bareng kita. Kenalin, nama aku Fitria Sari dan aku di sini bareng teman aku, Cindy. Buat teman-teman di rumah yang dengerin, silakan siapin buku ya. Kenapa harus siapin buku sih? Ya, siapa tahu dari bahasan kita hari ini ada poin-poin bagus yang bisa dicatat teman-teman. Oh ya teman-teman semua, hari ini kita bakal bahas tentang Pancasila. Nah, teman-teman semua pasti udah tahu kan sila dalam Pancasila itu ada berapa dan apa aja? Tahu dong pastinya. Iya, tapi hari ini yang mau kita bahas yaitu sila ke-1 aja, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Coba, Pit, tolong jelasin dong Pancasila itu apa sih? Pancasila adalah pedoman bagi negara Indonesia. Pancasila juga menjadi dasar dan ideologi bangsa Indonesia sejak tahun 1945. Fungsinya apa sih? Fungsi utama Pancasila itu sebagai pandangan hidup, ideologi, dan landasan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi ada gak sih faktor yang menyebabkan lunturnya nilai-nilai Pancasila? Ada dong, contohnya kurangnya peranan pendidikan agama dalam pembentukan sikap remaja, kurangnya pendidikan Pancasila, kurangnya efektivitas pembinaan moral yang dilakukan lingkungan, dan masih banyak lagi. Oh gitu, jadi Pancasila itu emang penting banget buat kehidupan sehari-hari kita ya? Betul. Nah, kita bakal masuk ke topik utama kita, makna sila ke-1 itu. Dan coba jelasin dong, makna sila ke-1 itu apa sih? Makna sila ke-1 itu memberikan kesadaran bahwa berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa menjadi dasar spiritualitas tiap warga negara. Hal ini bikin tiap warga negara harus mempercayai Tuhan Yang Maha Esa, dan lambang dari sila ini adalah sebuah bintang emas 5 sudut yang terletak di tengah perisai burung Garuda. Tapi aku penasaran deh, masyarakat Indonesia nerapin sila pertama itu di kehidupannya kayak gimana sih? Jadi gini nih, aku jelasin menurut sumber yang aku baca ya. Pertama, berdoa dan bersyukur tiap hari. Kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tiga, menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain dan merupakan wujud sikap yang sesuai dengan sila pertama. Keempat, membantu sesama dalam kesulitan. Kelima, menjaga lingkungan sebagai ciptaan Tuhan, mencerminkan rasa tanggung jawab, dan masih banyak lagi. Kalau kasus-kasus pelanggaran sila ke-1 itu apa aja sih? Yang aku tahu, kasus pelanggaran sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu ada penistaan atau penodaan agama, merupakan salah satu bentuk pelanggaran sila pertama Pancasila. Ada lagi, yaitu tidak punya sikap toleransi pada sesama, gerakan radikasi kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama, perusakan tempat ibadah agama lain hanya karena merasa terganggu, dan fanatisme yang sifatnya anarkis. Dengar kata terorisme, kita mau bahas tentang kasus-kasus terorisme yang sering terjadi di Indonesia, yang termasuk dalam pelanggaran Pancasila pertama. Nah, ada 3 kasus terorisme yang akan kita bahas di sini. Boleh dikasih tahu deh contoh-contoh kasusnya ada apa aja? Kasus pertama ada aksi terorisme yang terkenal yang terjadi tahun 2002 di Bali. Aksi terorisme yang dijadikan sebagai peristiwa terorisme terbesar sepanjang sejarah di Indonesia ini terjadi pada 3 peristiwa sekaligus dan membunuh sekitar ratusan orang yang kebanyakan merupakan organisme sehingga menyalahi Pancasila. Nah, pelakunya itu adalah Ali Imron, Amrozi, dan Imam Samudra. Para pelaku tergabung dalam jaringan Darul Islam atau kita biasa sebut DI, Organisasi Penerus Agama Islam Indonesia, atau disebut MII. Motif pelaku melakukan ini adalah rencana balas dendam dari peristiwa Ambon dan Poso. Dalam hal ini, para teroris tersebut melakukan balas dendam karena banyaknya umat muslim yang terbunuh akibat konflik tersebut. Tapi kenapa mereka milih Bali? Karena Bali memiliki daya tarik internasional dan pandangan dunia akan tertuju pada Bali dibandingkan daerah-daerah lainnya. Boleh sebutin nggak contoh-contoh kasus lainnya itu apa aja sih? Contoh kasus lainnya ada dari bom gereja Santa Ana dan HKBP Jatiwaringin di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Pada hari Minggu 22 Juli tahun 2021 adalah peristiwa ledakan bom di Gereja Santa Ana Durensawit dan Gereja Huria Kristen Batak Protestan. Sekitar pukul 7:05 waktu Indonesia Barat, bom meledak di dalam ruangan Gereja Santa Ana, Jalan Laut Arafuru, Durensawit, dan pada saat hampir bersamaan, sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat,
Bom juga meledak di lapangan parkir Gereja Huria Kristen Batak Protestan, Jatiwaringin. Korban luka di Gereja HKBP Jatiwaringin sebanyak 1 orang. 1 mobil hancur dikarenakan bom ditempatkan di bawah sebuah mobil milik jemaat dan beberapa mobil jemaat lainnya rusak. 5 orang jemaat Gereja Katolik Santa Ana Durensawit tewas. Zainal Abidin Sangadiji, terdakwa pengeboman Gereja Santa Ana, telah dijatuhi hukuman 12 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sedangkan Asep, pelaku utama, masih dalam pencarian. Kasus-kasus yang lain di sini bisa saya jelaskan, yaitu bom gereja serentak di malam Natal. Ledakan bom terjadi di gereja-gereja di 13 kota Indonesia pada malam Natal tahun 2000, mulai dari Medan, Pekanbaru, Jakarta, Mojokerto, Mataram, dan lain-lain. Pelaku pengeboman ini adalah Encep Nurjaman alias Ridwan Isamuddin alias Hambali, salah satu pemimpin Jamaat Islamiyah atau kita sebut JI, semacam afiliasi Al-Qaeda di Asia Tenggara. Saat ini Hambali berada di bawah penahanan militer Amerika Serikat di pengadilan militer Amerika di Teluk Guantanamo, Kuba. Ia ditetapkan sebagai kombatan atau musuh, akan menjalani persidangan militer Amerika atas tuduhan bertanggung jawab dalam beberapa serangan teroris. Serangan yang terjadi secara serentak ini menyebabkan 16 orang meninggal dan 96 orang terluka. Ada kasus keempat ini pada tahun 2006, kasus penistaan agama yang pernah menghebohkan publik yang dilakukan oleh Lia Eden. Dia dinyatakan bersalah atas kegiatan menyebarkan agama yang tidak benar. Lia Eden divonis bersalah melakukan penodaan agama dan dihukum 2 tahun di penjara. Ia kembali ditangkap polisi pada tahun 2008. Lia Eden kembali di penjara untuk yang kedua kalinya selama 2 tahun 6 bulan. Lia Eden merupakan pemimpin sekte Tahta Suci Kerajaan Tuhan yang telah dinyatakan sesat. Kepada anggota sektenya, Lia memperkenalkan agama baru yang ia sebut Salamullah. Agama ini merupakan penyatuan dari agama yang ia pelajari. Beberapa ajaran Salamullah diantaranya sholat dibolehkan dalam 2 bahasa, halal mengonsumsi babi, mengadakan ritual penyucian diri seperti menggunduli kepala dan membakar tubuh. Nah, teman-teman semua, kasus-kasus tadi yang kita bahas itu terjadi karena kurangnya toleransi yang masyarakat miliki. Jika setiap orang memiliki sikap toleransi yang tinggi, itu akan meminimalisir terjadinya konflik antar umat beragama, dan kehidupan antar umat beragama pun akan terjalin dengan tentram dan damai. Maka dari itu sangatlah penting untuk menerapkan sikap toleransi. Cara mencegah intoleransi beragama itu salah satunya tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain, peduli terhadap lingkungan sekitar, tidak mementingkan suku bangsa sendiri, tidak menonjolkan suku, agama, ras, dan golongan maupun budaya tertentu, tidak mencari keuntungan sendiri daripada kesejahteraan orang lain. Maksud dari intoleransi sendiri itu apa sih, Deh? Maksud dari intoleransi itu adalah kurangnya toleransi terhadap kepercayaan atau praktik agama lain. Oh, jadi begitu ya. Thank you ya penjelasannya. Hari ini aku jadi tahu banyak, lumayan kan untuk menambah ilmu dan wawasan kita. Iya, sama-sama Pi. Thank you juga ya. Jangan lupa minum air dan vitamin, soalnya akhir-akhir ini lagi musimnya orang sakit ya guys. Dan jangan lupa be happy, and anyway, sampai ketemu lagi di episode podcast selanjutnya, dan bye-bye. You're the one I want. You're the